Halo, assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tetap jaga kesehatannya, sholat 5 waktunya dan ngajinya ya, jangan sampai ditinggalkan. Tetap semangat belajarnya ya. Sebentar lagi kan mau ulangan PTS ya. Semangat terus belajarnya ya. Nah, hari ini kita kembali belajar matematika ya. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, buku paketnya ya. Langsung saja kita mulai belajar ya. Nah, silahkan dibuka buku paketnya halaman 25 ya. Yaitu tentang pembagian pecahan ya. Tujuan pembelajarannya siswa dapat menyelesaikan soal hitung pembagian pecahan. Pembagian pecahan adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian ya. Nah, bentuk pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Nah, sebelum kita belajar pembagian pecahan, kita harus tahu dulu ya kebalikan dari pecahan ya. Nah, perhatikan ya, di halaman 25 itu ada pecahan 2/5 dan 5/2 ya. Nah, ini adalah bentuk kebalikan dari pecahan ya. Kebalikan dari pecahan 2/5 adalah 5/2 ya. Sebaliknya, bentuk kebalikan dari 5/2 adalah 2/5 ya. Jadi kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama, hasilnya akan 1, sama dengan 1 ya. Jadi ini ketika 2/5 dikalikan 5/2, maka dia hasilnya adalah 1. 2 kali 5 10, 5 kali 2 10 ya. Berarti 10 dibagi 10 adalah 1. Nah, kebalikan pecahan itu menghasilkan 1 ya. Kebalikan itu adalah lawannya ya. Contoh lagi, misalkan kebalikan dari bilangan asli, misalkan kebalikan dari 4. Nah, ini kita jadikan pecahan dulu ya, berarti 4/1. Nah, kebalikan dari 4/1 adalah 1/4 ya. Nah, kebalikan dari 4/1 adalah 1/4, dan sebaliknya kebalikan dari pecahan 1/4 adalah 4/1 ya. Bagaimana kebalikan dengan bilangan pecahan campuran? Nah, kalau misalkan pecahan campuran, berarti kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya. Misalkan 1 2/3. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya, menjadi 5/3. Nah, berarti kebalikan dari 5/3 adalah, kebalikannya adalah 3/5 ya. Tinggal dibalik saja pembilang. Ini kan pembilang per penyebut. Nah, dibalik menjadi penyebutnya berpembilang ya. Nah, kebalikan dari 3/5 adalah 5/3 ya. Ya, sampai sini paham? Ya, sekarang kita masuk ke pembagian pecahan ya. Yang pertama yaitu pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa atau sebaliknya ya. Kalian bisa lihat di halaman 27. Kita bahas dulu pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa ya. Contohnya 6 dibagi 1/4 ya. 6 dibagi 1/4. Nah, ini kan bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa ya. Bilangan asli dibagi pecahan biasa. Jadi kita ubah dulu bilangan aslinya menjadi bentuk pecahan biasa ya. Berarti menjadi 6/1 dibagi 1/4. Nah, kita ubah nih operasi pembagiannya menjadi perkalian ya. Nah, ini kan dibagi, ini kan angka yang dibagi, sedangkan ini angka yang pembagian. Nah, angka yang dibaginya ini atau pecahan yang pertama ini tetap ya, yaitu 6
per 1. Nah, setelah itu pembagiannya ini, simbol atau lambang pembagiannya ini kita ubah menjadi operasi perkalian ya. Operasi pembagiannya ini kita ubah menjadi operasi perkalian. Berarti dikali. Nah, pembaginya ini atau pecahan yang kedua ini ya, pecahan yang belakang nih, yang kedua kita balik ya, 1/4 kita balik menjadi 4/1 ya. Nah, setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ya. Berarti 6 dikali 4 per 1 dikali 1 sama dengan 24/1. Berarti sama dengan 24 ya. Berarti hasil dari 6 dibagi 1/4 adalah 24/1 atau sama dengan 24 ya, sama dengan 24 ya. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli ya. Kalian bisa lihat di halaman 28. Contohnya 3/4 dibagi 6. Nah, pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan ya, bilangan aslinya ini ya. Berarti 3/4 dibagi 6/1. Nah, lalu operasi pembagiannya kita ubah ke dalam bentuk operasi perkaliannya. Nah, untuk pecahan yang pertama atau angka yang dibaginya ini tetap ya, yaitu menjadi tetap 3/4. Nah, simbol baginya ini berarti diubah menjadi perkalian ya, atau simbol kali ya. Nah, setelah itu angka pembaginya atau bilangan pecahan yang belakang ini yang kedua dibalik ya, 6/1 dibalik menjadi 1/6. Nah, setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ya. Berarti 3 dikali 1/4 dikali 6 sama dengan 3/24. Nah, ini bisa disederhanakan tidak? Bisa ya. Sama-sama dibagi 3. Sama-sama dibagi 3 berarti hasilnya adalah 1/8 ya. Jadi hasil dari 3/4 dibagi 6 adalah 3/24 atau 1/8 ya. Sampai sini paham? Sekarang kita lanjut pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran atau sebaliknya ya. Bisa dilihat di halaman 28 ya. Yang pertama pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran ya. Contohnya 6 dibagi 1/4. Nah, ini kan bilangan asli dibagi pecahan campuran ya. Langkah pertamanya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Ini kan bilangan asli, kita ubah menjadi bentuk pecahan yaitu menjadi 6/1 dibagi. Nah, ini 1/4-nya kan pecahan biasa ya. Pecahan campuran. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Berarti pecahan biasa dari 1/4 adalah 4 dikali 1 4 tambah 1 5 ya. Berarti menjadi 5/4. Nah, setelah itu bentuk pembagiannya diubah menjadi bentuk perkalian ya. Nih, operasi pembagiannya ini kita ubah menjadi operasi perkalian ya. Pecahan yang pertamanya ini atau yang dibagi ini, bilangan yang dibagi ini tetap ya, yaitu 6/1. Nah, ini simbol baginya kita ubah menjadi simbol kali ya. Kita ubah menjadi operasi perkalian. Operasi pembagian ini kita ubah menjadi operasi perkalian. Nah, pecahan yang kedua ini atau si pembaginya ini kita balik ya. Kita balik menjadi 4/5 ya. Setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ya. Berarti 6 dikali 4/1 dikali 5 sama dengan 24/5. Nah, pembilangnya ini kan angkanya besar ya, nilainya besar, sementara penyebutnya nilainya kecil. Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Berarti 24 dibagi 5. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 24? 5 dikali 4. Tulis di sini 4. 5 dikali 4 adalah 20 ya. Taruh di bawah yang tadi kita bagi. Setelah itu kita kurang ya. 4 dikurang 0
4, 2 dikurang 2, 0. 0 gak usah ditulis, gak apa-apa ya. Nah setelah itu 4 dibagi 5, bisa tidak? Bisa, nggak bisa ya, berarti sudah selesai. Nah bentuk pecahan campurannya bagaimana? Ingat ya, ini adalah bilangan aslinya atau bilangan yang di tengahnya ya. Nih bilangannya di tengahnya ini ya. Nah ini sebagai pembilang ya, ini sebagai bilangan asli atau bilangan yang di tengah. Ini sebagai pembilang ya, bilangan yang di atasnya, dan ini sebagai penyebutnya, dan penyebutnya tetap ya. Berarti bentuk pecahan campuran dari 24/5 adalah 4 per 5 ya. Nah berarti hasil 6 dibagi 1/4 adalah 24/5 atau 4/5 ya. Sampai sini paham? Nah lanjut ke pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli ya. Kalian bisa lihat di halaman 29 ya. Contohnya 1/4 dibagi 8. Nah ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? 4 dikali 1, 4 tambah 1, 5 ya, berarti menjadi 5/4 dibagi 8-nya bilangan asli atau enggak ada penyebutnya, berarti menjadi 8/1 ya. Setelah itu bentuk pecahan, bentuk pembagian ini diubah menjadi bentuk perkalian ya, berarti 5/4. Nah operasi pembagiannya diubah menjadi operasi perkalian ya, berarti 5/4 dikali. Nah ini dibalik ya, pecahan ini dibalik, pecahan yang keduanya atau pecahan yang terakhirnya ya, jangan lupa dibalik ya, dibalik menjadi 1/8. Nah setelah itu dikalikan, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut ya, berarti 5 dikali 1/4 dikali 8 ya, sama dengan 5/32. Nah 5 angka penyebutnya ini kan lebih kecil dari penyebutnya, berarti tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Nah ini bisa disederhanakan? Tidak bisa juga ya, berarti hasilnya adalah 5/32 ya. Hasil dari 1/4 dibagi 8 adalah 5/32 ya. Sampai sini paham? Nah sekarang lanjut pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa ya. Bisa kalian lihat di halaman 29. Contohnya 21/4 dibagi 3/5. Nah langkah pertamanya pecahan campurannya kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya, diubah menjadi pecahan biasa. Nah 21/4 ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? 4 dikali 2, 8 tambah 1, 9 ya, berarti menjadi 9/4. Nah lalu dibagi 3/5. Nah bentuk pembagiannya ini kita ubah menjadi bentuk perkalian ya. Operasi pembagiannya ini kita ubah menjadi operasi perkalian ya. Pecahan yang pertama ini atau bilangan yang dibagi ini tetap ya bentuknya, yaitu 9/4. Lalu dikali ya, diubah pembagiannya menjadi perkalian. Nah pecahan yang kedua atau si pembaginya ini kita balik ya, 3/5 dibalik menjadi 5/3. Nah setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ya, berarti 9 dikali 5/4 dikali 3 ya, sama dengan 45/12. Nah ini bisa disederhanakan? Bisa ya, sama-sama dibagi 3 ya. Ya hasilnya sama dengan 15/4. Nah angka pada pembilangnya ini kan lebih besar dari penyebutnya, berarti bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran ya, berarti 15 dibagi 4 dikali berapa ya, hasil mendekati 15? 4 dikali 3 ya. Setelah itu 4 dikali 3 adalah 12. Nah ditaruh di bawah yang tadi kita bagi ya. Setelah itu
kurang 15 dikurang 12 adalah 3 ya, sama dengan 3. Nah, 3 dibagi 4 bisa? Tidak bisa, berarti sudah selesai ya. Berarti bentuk pecahan campuran dari 15/4 adalah yaitu 3 per penyebutnya tetap yaitu 4. Nah, jadi hasil 21/4 dibagi 3/5 adalah 45/12 atau 15/4 atau 3/4 ya. Sampai sini paham? Contoh satu lagi ya, misalkan 1/5 dibagi 1/6. Nah, ini pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa ya. Berarti 1/5 ini diubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? 5 dikali 2 10, 10 tambah 1 11 ya, menjadi 11/5 dibagi 1/6. Nah, setelah itu kita ubah bentuk pembagiannya menjadi perkalian ya. Berarti 11/5 ya, simbol baginya diubah menjadi simbol kali dikali. Nah, ini dibalik ya, 1/6 dibalik menjadi 6/1. Berarti sama dengan 11 dikali 6/5 dikali 1, hasilnya 66/5. Bisa disederhanakan tidak? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, ini kan angka pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, berarti bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Berarti 66 dibagi 5. Ambil satu angka dulu, bisa kan? Kalau nggak bisa berarti ambil angka selanjutnya. Ini kan bisa kan, satu angka, kita ambil satu angka dulu. 6 dibagi 5 yaitu 1. 1 kali 5 tulis di bawah yang tadi kita bagi ya. Setelah itu dikurang, 6 nggak ada temennya, turunin 6 dikurang 5 1. Nah, 16 dibagi 5 masih bisa kan? Nah, berarti kita bagi 16 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 16? 5 kali 3. Nah, 3 kali 5 atau 5 kali 3 adalah 15. Nah, itu dikurang, sisa 1 ya. Berarti bentuk pecahan campuran dari 66/5 adalah 13 1/5 ya. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita lanjut, yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran ya. Bisa dilihat di halaman 30 ya. Contohnya itu 2/3/4 dibagi 1/1/5. Nah, langkah pertamanya masing-masing pecahan campurannya ini diubah menjadi pecahan biasa ya. Berarti 2/3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa adalah itu 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11. Berarti menjadi 11/4 dibagi 1/1/5 nya ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 kali 1 5 tambah 1 6 ya. Berarti dibagi 6/5. Nah, setelah itu bentuk pembagiannya kita ubah menjadi bentuk perkalian ya. 11/4 nya tetap yaitu 11/4. Nah, simbol baginya atau operasi pembagiannya diubah menjadi operasi perkalian ya. Berarti dikali. Nah, ini pecahan 6/5 nya kita balik ya menjadi 5/6. Nah, setelah itu dikalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ya. Berarti 11 dikali 5/4 dikali 6 sama dengan 55/24. Nah, ini kan angka pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, berarti bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran ya. Berarti 55 dibagi 24. Nah, 24 dikali berapa yang hasilnya mendekati 55? 24 dikali 2 ya. Kalau kalian belum tahu perkalian berapa, perkalian 24
yang hasilnya mendekati 55, kalian buat perkaliannya ya. 24 dikali 1, 24. 24 dikali 2, 48. 24 dikali 3, 72. Nah, di sini kita cari perkalian 24 yang hasilnya mendekati 55. Kalau mendekati berarti kurang dari 55, yaitu 24 dikali 2 ya. Nah, di sini tulis 2. Tapi 24 dikali 2 adalah 48 ya. Terus di sini di bawah angka yang tadi kita bagi. Setelah itu kita kurangkan. 55 dikurang 48 adalah 7. Nah, 7 dibagi 24 bisa tidak? Sudah tidak bisa ya, berarti sudah selesai ya. Jadi bentuk pecahan campuran dari 55 per 24 adalah 2. Sisanya yaitu sebagai pembilang 7 per penyebutnya tetap 24 ya. Jadi hasil dari 23 per 4 dibagi 1/1/5 adalah 55 per 24 atau 27 per 24 ya. Sampai sini paham? Lanjut perkalian dan pembagian pecahan ya. Jadi kita gabung operasi perkalian dan pembagiannya ya. Lihat di halaman 30 ya. Contohnya 3 per 4 dikali 1/1/2 dibagi 2 per 5. Nah, semua bentuk pecahan ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Kalau ada pecahan campuran berarti diubah menjadi pecahan biasa ya. Semuanya ini diubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini kan sudah bentuk pecahan biasa, berarti tetap yaitu 3 per 4 dikali, ini kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 2 dikali 1, 2 tambah 1, 3 ya, berarti menjadi 3 per 2 dibagi 2 per 5 ya. Ini tetap karena sudah bentuk pecahan biasa. Nah, setelah itu 3 per 4 dikali 3 per 2. Nah, kita ubah bentuk pembagiannya menjadi bentuk perkalian ya. Berarti ini diubah menjadi perkalian ya. Pembagiannya diubah menjadi perkalian ya. Jadi dikali. Nah, ini dibalik ya. 2 per 5 nya dibalik ya, menjadi 5 per 2. Nah, setelah itu kita kalikan. 3 dikali 3 dikali 5 per 4 dikali 2 dikali 2 ya, sama dengan 3 kali 3 9 ya. 9 kali 5 45 per 4 dikali 2 8 8 dikali 2 16 ya, sama dengan berapa? Ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Berarti menjadi 45 dibagi 16. Nah, sama dengan 16 dikali berapa ya hasilnya mendekati 45? 16 dikali 2 ya. 16 dikali 2 adalah 32. Nah, setelah itu kita kurangkan. 5 dikurang 2 3, 4 dikurang 3 1. Nah, 13 dibagi 16 bisa tidak? Sudah tidak bisa ya. Berarti sudah selesai. Berarti bentuk pecahan campuran dari 4, 5 per 16 adalah 2, 13 per 16 ya. Nah, atau kalian mau kerjakan dulu yang perkalian dulu nih, boleh ya. Atau kalian mau langsung kerjakan tiga-tiganya ya, dikalikan nih semua pecahannya, boleh ya. Kalau kalian mau mengerjakannya misalkan 2 pecahan dulu, berarti kalian kerjakan dulu dari depan ya, karena perkalian dan pembagian ini kedudukannya sama-sama kuat ya. Jadi kalian kerjakan dulu dari depan. 3 per 4 dikali 3 per 2 sama dengan 9 per 8 ya. 3 kali 3 9, 4 kali 2 8, baru dibagi 2 per 5, berarti sama dengan 9 per 8. Nah, diubah ya menjadi perkalian, berarti dikali, ini dibalik menjadi 5 per 2 sama dengan 45 per 16 sama dengan 2, 13 per
16 ya. Hasilnya sama ya. Jadi kalian boleh langsung mengerjakan ketiga-tiganya ini ya, langsung dikalikan ketiganya ini ya, atau kalian kerjakan dulu satu persatu ini, proses demi proses ya, yaitu 3/4 dikalikan dengan ini dulu, baru dibagi dengan ini, atau kalian boleh langsung mengerjakannya secara semuanya ya. Sampai sini paham? Lanjut soal cerita pembagian pecahan ya. Jadi pembagian pecahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari ya. Bisa dilihat contohnya di halaman 31 ya. Kak Huda membeli pita sepanjang 5 meter untuk tanda peserta kegiatan perkemahan penggalang. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran sama panjang. Setiap potongan panjangnya 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Nah, permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan pembagian pecahan ya. Yang pertama kita buat dulu kalimat matematikanya ya. Berarti di sini juga ada ukuran sama panjang ya, dipotong-potong nih, ada kalimat dipotong-potong dengan ukuran sama panjang ya. Berarti ini menunjukkan pembagian ya. Berarti kita tulis kalimat matematikanya yaitu 5 dibagi yang dipotong-potong menjadi berapa? 1/5. Berarti 5 dibagi 1/5. Nah, setelah itu kita selesaikan kalimat matematikanya ya. Berarti ini diubah menjadi pecahan menjadi 5/1. Ini diubah menjadi perkalian ya. Berarti dikali 1/5, jangan lupa dibalik ya. Dibalik menjadi 5/1. Setelah itu dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 5 dikali 5/1 dikali 1 sama dengan 25/1 sama dengan 25 ya. Jadi banyaknya potongan pita adalah berapa? 25 buah ya. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan tugas yang ibu berikan ya. Jangan lupa pakai cara. Sekian penjelasan yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.